Pernahkah terbayang seekor kucing yang mampu berbicara dan menjadi penjaga dari bahasa serta budaya yang hampir hilang? Kisah unik ini dapat ditemukan dalam buku Lubuk Bumbun karya Rini Febriani Hauri. Perkenalkan, saya Rumaisa Rahmawan dari Menincan Cendekia Jambi sebagai perwakilan Provinsi Jambi dalam lomba resensi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Buku ini berjudul Lubuk Bumbun, sebuah kisah dari Merangin Jambi, karya penulis asal Jambi, Rini Febriani Hauru. Diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi pada tahun 2017 dengan ketebalan buku 62 halaman. Buku ini termasuk kategori cerita anak. Jika di Mesir kuno, kucing dipuja sebagai dewa penjaga, di Jambi, di desa Lubuk Bumbun, kucing justru menjadi penjaga dari adat dan budaya yang hampir hilang. Inilah yang membuat cerita ini berbeda dengan cerita anak pada umumnya. Cerita dimulai ketika seekor kucing dipungut oleh tuannya dari tong sampah pasar dan melanjutkan hidup di desa Lubuk Bumbun. Di desa Lubuk Bumbun, si kucing tersebut menyaksikan banyak sekali peristiwa adat, mitos, hingga nasihat kehidupan. Di balik cerita sederhana, terdapat isu sosial yang penting terkait penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan desa dan juga menyebabkan hilangnya adat istiadat serta budaya desa. Narasi disampaikan dari sudut pandang seekor kucing dengan alur cerita maju sehingga mudah dipahami dan diselingi dengan pembelajaran terkait kosakata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keunggulan utama dari buku ini adalah penggunaan sudut pandang cerita yang unik, yakni naratornya adalah seekor hewan, yaitu kucing. Dengan ilustrasi yang menarik, membuat cerita lebih hidup, khususnya bagi pembaca anak-anak. Buku ini juga mengandung banyak pembelajaran, mulai dari nilai moral, adat istiadat Jambi, hingga seputar kosakata baku bahasa Indonesia. Penggunaan sudut pandang sebagai seekor hewan juga pernah digunakan dalam novel Hollow Kingdom karya Kira Jane Buxton. Keduanya sama-sama menampilkan cerita dari sudut pandang seekor hewan yang menyaksikan kerusakan alam akibat ulah manusia. Penggunaan sudut pandang hewan sebagai orang pertama bisa menjadi pisau bermata dua. Selain menjadi kelebihan, hal ini juga bisa menjadi kekurangan dari buku ini. Karena bagi sebagian pembaca pemula, khususnya anak-anak SD sebagai target utama dari buku ini, akan merasa sedikit kesulitan untuk memahami alur cerita dari sudut pandang seekor hewan. Selain itu, desain sampul terkesan kurang ekspresif, sehingga kurang menarik minat baca anak-anak. Lubuk Bumbun bukan hanya sekadar buku cerita anak, tetapi juga menjadi pengingat untuk pentingnya melestarikan dan menjaga bahasa serta budaya lokal. Buku ini menegaskan bahwa pelestarian tidak harus selalu dimulai dengan hal besar, tetapi juga bisa dari hal-hal kecil seperti dari fabel seekor kucing. Dengan membaca buku ini, mengajak kita untuk membiarkan kembali kata-kata itu hidup dalam kesadaran. Lewat Lubuk Bumbun, tersampaikan pesan bahwa bahasa dan budaya adalah jati diri bangsa. Menjaganya adalah tugas kita semua secara bersama-sama.